mencari anak Indonesia yang ada di luar negeri. Oke. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh, Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Khususnya untuk Martin Paes juga, kiper bagus, kiper syarat pengalaman, dan kita semua juga udah melihat mungkin gimana dia bermain di klubnya dia. Saya rasa untuk kiper Indonesia, apalagi khususnya tim nasional, itu cukup menjadi motivasi tersendiri buat kita yang bermain di Liga 1 untuk bisa lebih baik dan ya menunjukkan yang terbaik. Kenapa lahir yang namanya sistem yang dibuat oleh FIFA lewat artikel 9 dan artikel 7? Karena membendung, kalau tidak di seluruh dunia pemain Brazil ya itu dibendung. Nah, kaitannya apa? Pemain yang sekarang membela timnas Brazil itu rata-rata tidak bermain di liga lokal. Ada di luar negeri. Hal sama dengan Belanda. Nah, hari ini kita juga kalau kita ambil perumpamaannya, ini anak diaspora bermain di luar, kita panggil. Tapi gini ya, sebelum terlalu lanjut, persentasenya juga masih belum tinggi-tinggi amat. Nah, saya setuju dengan Abang, pembinaan harus nomor 1. Itu tanggung jawab federasi. Tetapi, dengan ada pancingan sekarang kita berada di level yang seluruh bangsa hari ini bangga, termasuk tadi malam walaupun kita kalah dengan Uzbekistan, seluruh daerah yang kita lihat pejabat nggak pernah ada di bola atau udah poster di mana-mana. Banyak kan poster pejabatnya daripada pemainnya. Tutup semua pemainnya. Itu kan euforia yang timbul lewat tadi pemain yang digodok oleh STY, sorry Bung Toel, yang digodok oleh STY melahirkan yang namanya U23 yang bisa mengalahkan yang selama ini kita susah kali sentuh. Bung Toel. Oke. Polemik tentang naturalisasi sebetulnya ketika hukum dan undang-undang sudah menaunginya, kita tidak berdebat soal itu. Naturalisasi dianggap sebagai apa? Akselerasi misalnya. Kita melihat akselerasi, naturalisasi. Jadi jangan bilang nggak ada yang dihasilkan SSB ataupun pembinaan, jangan. Karena nanti kita akan bicara tentang Witan, kita bicara tentang Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ilham, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jangan bilang itu. Oke, satu itu akselerasi. Maka secara sepak bola, apalagi di posisi Bang Hassani, yang sekarang walaupun Komdis ya sebetulnya mantan exco Komdis, ini kan kita bicara satu. Ketika kita bicara akselerasi, maka akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Seberapa banyak? Apa artinya kompetisi? Kan begitu. Bagaimana pembinaan sepak bola atau football development? Sekarang masih sedikit Bang, tadi kata Bang Hassani, Bang Toel. Sebentar, itu pertanyaan yang akan muncul berbarengan dengan akselerasi itu. Dan itu harus dipikirkan oleh federasi, karena yang tanggung jawab membangun sepak bola, federasi. Sekarang kalau kita mau lebih analisis, naturalisasi dalam konteks tim nasional membentuk atau membangun tim nasional? Jawaban saya membentuk. Karena dia shortcut. Membentuk gitu. Jadi saya nggak bicara soal, karena hukumnya sudah ngatur kan, ada darah dan sebagainya. Jadi kita bukan itu yang kita diskusikan. Tetapi ini dampaknya buat sepak bola, atau ini bagaimana dengan kompetisi, apa artinya kompetisi. Karena itu nanti kan berbalik pada federasi. Federasi mengambil sebuah policy kebijakan naturalisasi untuk mengakselerasi, tapi kemudian juga akan pertanyaan, kompetisinya apa? Apa artinya kan begitu. Sekarang juga pertanyaannya kalau kita analisis dari naturalisasi yang terjadi, misalnya di era Iwan Bule kan 3 ya, kalau nggak salah. 3+3. 3 itu misalnya Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot lah ya. Di era Erick Thohir. Sen Batinama masuk di era Erick Thohir di 2023. Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Iya, Elkan Bagot bukan naturalisasi. Maksudnya soal persennya lah. Saya hitung persennya. 3 di era Erick Thohir 8 nih. Plus hari ini terbaru Martin Paes kan begitu. Menjaga naturalisasi ini ujungnya kalau berdasarkan undang-undang ya, sebelum kita agak jauh, itu dia menjadi pewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia kan? Dia melepas warga negara lain. Betul ya? Karena di kita harusnya karena di kita kan tidak mengenal dui kewarganegaraan. Jadi kita nggak boleh diam-diam tentang itu ya. Harus pilih salah satu ya? Enggak, nah artinya orang kalau megang warga negara kita menjadi timnas kita gitu ya, kan di FIFA juga habis timnas senior nggak boleh lagi gitu. Nah itu dia harus melepas kalau dia warga negara
negara lain, di negara itu nggak ada masalah mungkin. Ada yang duit keluarga. Itu mungkin yang dulu kan? dulu yang kenapa lama benar prosesnya. Iya. Waktu persoalan dokumen itu. Oke. Tapi kembali ke saya menjawab pertanyaan Bung Toel ya. Dijawab belum selesai? Dijawab dulu. Langsung ke Bung Toel lagi. Langsung dijawab sih. Jadi kalau dikatakan naturalisasi ini tanda kutip membunuh kompetisi kita, saya malah lihat Saya nggak sebaliknya. bilang membunuh. No, tanda Itu kutip. pertanyaan. Ya. Apa artinya? Kan akan muncul pertanyaan itu. Ya artinya untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri, ya kan? Saya melihat ini orang yang ada di luar negeri selama hukumnya tadi oke, ini kan akan memancing pemain yang ada di dalam negeri supaya dia mempunyai lawan sekarang. Contoh hari ini saya lihat dengan kehadiran Justin Hubner, dengan kehadiran Nathan, dengan kehadiran Jordi Amat segala macam, itu permainan Rido yang hasil produksi lokal itu sudah luar biasa. Ya, Witan, Marcelino, Asnawi, itu mereka sekarang bermain luar biasa. Nah makanya kita kemarin disajikan pertandingan. Bukan merasa tersisihkan ya Pak Hasan? Tidak. Makin termotivasi. Masih termotivasi. sebaliknya. Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fight kayak gitu, nggak usah main di timnas. Pemain timnas ini harus ada fighting. Apa pertanyaan? Jadi saya pikir sebenarnya ini win-win. Jadi Ada yang pemain saling naturalisasi dirugikan. didatangkan ke timnas buat memancing, buat memantik yang lainnya agar kualitasnya bisa menyamai dengan mereka. Mengakselerasi tim nasional. Proses tim nasional, membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Akselerasi. Ini Suntikan, boosting gitu. Ya kan? Bahwa manfaatnya bla 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 nanti meningkatkan, oke. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Kita analisis, naturalisasi kita analisis. Sejak tahun lalu lah yang gampang, kan naturalisasi udah masuk. Lawan Irak 5-1, kalah 5-1 di Basra. Naturalisasi ada nggak? Ada kan? 5 main situ. Jadi tidak jaminan ya Bung Toel? Ya, lawan Filipina 1-1. Oke. Maksud saya, bahkan event naturalisasi pun tidak akan bisa langsung mengubah Boleh, situasi. boleh. Sebentar. Sebentar. Kapan berubah? Sebentar berubah. Naturalisasi itu membuahkan hasil ketika menang lawan Vietnam 1-0 di Piala Asia, menang 1-0 di kualifikasi Piala Asia, dan 3-0 di Hanoi. Di Hanoi begitu superior karena siapa? Kalau kita menganalisis lebih dalam lagi secara tenis, kehadiran Tom Hai dan Ragnar Holmlund. Ya. Jahit Fest ya. Yes. Ya. Jadi penambahan itu yang membuat sebuah boosting lagi. Boleh Itu loh. Udah Maka boleh. kemudian ini akan muncul pertanyaan kalau kita kritis. Tapi kita kritis, kemudian akan dicap, oh anti naturalisasi, anti STY, lokal pride, kan begitu. Serba salah ini sepertinya yang Ya, dialami Bung Toel karena saat saya ini. tanya kan, sekarang pertanyaan dengan naturalisasi yang begitu signifikan, terutama Tom Hai, Ragnar, dan Jai Ises, yang bikin menang 3-0 di Hanoi. Pertanyaannya, kehebatan kita karena kualitas naturalisasi atau kecerdikan taktikal Pertanyaan Sinteyong? ini harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, lagi-lagi si Toel. Dia selalu mempersoalkan terkait dengan para pemain diaspora. Ya, saya harus menjelaskan ini biar si Toel ini mengerti dan paham ya, bahwa sesungguhnya Bapak Erick Thohir itu fokus utamanya adalah membentuk tim nasional. Ya. Jadi untuk sementara klub itu belum menjadi fokus utama Bapak Erick Thohir. Makanya tidak heran kalau PSSI mendatangkan para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Artinya tidak menjadi masalah karena mereka ini adalah orang Indonesia, mempunyai darah Indonesia, punya keturunan Indonesia, jadi tidak masalah. Nah, yang menjadi persoalan buat si Toel ini yang menurut saya agak aneh, bahwa
Jangan sampai dengan hadirnya para pemain naturalisasi yang menurut Towel ya, seakan-akan bisa mematikan liga. Dia katakan bahwa tujuannya bergulirnya liga itu untuk apa? Bahwa proses pembentukan timnas itu harus dari bawah, dari level bawah. Iya, kita setuju. Tetapi sampai kapan? Sepak bola di Indonesia bukan baru tahun 2024. Sudah sejak lama. Kita sudah coba melakukan itu tapi belum berhasil juga. Itu yang menjadi dasar bahwa pemain diaspora itu penting untuk kita. Untuk jangka pendeknya itu penting. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Hasani tadi, bahwa kehadiran para pemain diaspora itu secara tidak langsung memacu para pemain lokal untuk fight, bersaing. Ya, kita melihat bagaimana Asnawi, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, kualitasnya mereka itu semakin meningkat. Karena mereka takut jangan sampai kita ini tidak dipakai. Ya, hadirnya para pemain diaspora itu salah satunya itu bisa memicu para pemain lokal agar lebih semangat lagi berlatih. Kalau kita katakan bahwa buat apa ada liga lokal terus pemain timnasnya itu harus ambil dari pemain keturunan atau pemain yang bermain di luar negeri, atau bahasa kerennya yang sering diucapkan oleh Towel itu adalah naturalisasi. Ya, saya mau sampaikan bahwa kalau Towel Anda merasa bahwa para pemain kita levelnya sudah bagus, kita harus buktikan dulu. Untuk klub-klub di Liga 1 Indonesia harus bisa buktikan bagaimana klub-klub kita untuk bersaing di Liga Champion Asia. Sampai di level manakah para klub kita ini? Apakah sudah terbang begitu jauh? Dan sadar tidak si Towel ini kalau para pemain yang ada di klub-klub itu banyak juga pemain asingnya. Itu tidak diprotes oleh si Towel ini. Ini yang menurut saya sesuatu yang aneh ya. Aneh dan aneh sekali. Sebenarnya si Towel ini hanya mau menjadikan para pemain Liga 1 ini sebagai alasannya dia untuk menyerang Coach Sintayong. Ketika pada pernyataan penutup tadi dia katakan bahwa kehebatan timnas Indonesia saat ini itu karena taktikal dari Coach Sintayong atau karena hadirnya para pemain naturalisasi. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang konyol menurut saya dan sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Karena biar bagaimanapun pelatih itu sangat penting. Sosok pelatih itu sangat penting. Mau di dalam itu ada 11 Messi, kalau pelatihnya sekelas pelatih ya liga-liga Tarkam ya, tidak mungkin bisa menang, tidak mungkin bisa juara. Jadi sekali lagi sosok pelatih itu sangat penting. Taktikal dari seorang pelatih itu sangat penting. Hanya pelatih yang bisa membaca permainan. Dia yang melihat dari luar. Jadi dia bisa tahu apa yang harus dilakukan oleh para pemain di dalam. Jadi Towel, ya sepertinya Anda ini harus segera dicuci otak Anda. Harus segera dibersihkan agar bisa kembali normal seperti dulu lagi.